Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Habibir rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin As-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Rabb, subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda fi 'ala al-khair ittiba'a wajhillah wa mardatihi wa sawabih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita cintai, para habaib, para keturunan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhadir bersama dengan kita di dalam majlis yang mulia ini. Semoga dengan kehadiran mereka para habaib menambahkan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam majlis kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan keberkahan tersebut akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu ada dalam diri kita sebagai umat manusia, lebih-lebih umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat kembali berkumpul dan berhadir di malam hari Jumat yang mulia ini dalam majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih sekarang ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan hari kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, berikan kepada kita umur panjang, sehingga kita dapat bertemu dengan tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan daripada pengajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad An-Nawawi Al-Bantami radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas.
hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia yang lainnya. Jadi yang paling bermanfaat itu adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini bukan sorangan. Kita hidup di dunia ini bukan menyendiri. Kita hidup di dunia ini bersama dengan orang banyak. Yang hidup di dunia ini banyak. Bukan kita aja sorangan, tidak. Maka itu di dalam memahami di antara sesama manusia itu, yang paling pertama kita harus ketahui, hidup kita itu kada sorangan. Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, an-nasu ajnas. Manusia itu, kata Nabi Muhammad SAW, bermacam-macam. Disebutkan bermacam-macam di sini, bermacam-macam tabiatnya, bermacam-macam kelakuannya, bermacam-macam warnanya, bermacam-macam hidungnya, bermacam-macam matanya, bermacam-macam juga bentuk dan fisiknya. Maka itu kita disuruh untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia yang sempurna fisiknya. Bayangkan kalau kita melihat manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesempurna kita. Kadang-kadang ada yang karena tidak kesempurnaan dimilikinya, tidak mempunyai, ada bebatis, ada nang batisnya dua-duanya kedada, ada nang batisnya sebelah aja ada nang tangannya seberdua-duanya kedada, ada nang seberatan kedada, itu juga ada, gitu, berfungsi. Kalau mata kita aja ada melihat, gitu. Kalau kita aja bisi mata kada mau melihat, itu apa gunanya kalau kita hidup di dunia dengan fasilitas yang banyak, tapi ternyata kaki kededa, tangan kededa, itu kan, habis itu pendengaran pulang kededa, gitu. Maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita alhamdulillah masih hawas, masih kawa bededahnar, gitu. Itu kalau kita syukuri pendengaran kita itu, maka akan jadi sebagaimana pendengaran telinganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu, kalau beliau pendengaran telinga beliau itu sampai bisa mendengar suara yang ada di arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi mendengar suara. Suatu kali sewaktu Nabi kita Muhammad SAW lagi duduk bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam di Gua Hira, tatkala Jibril membawa wahyu berupa ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi Muhammad SAW bergetar badan beliau, meriang badan beliau. Kenapa? Karena beliau mendengar suara arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad saking luar biasa suaranya yang ada didengar oleh Nabi Muhammad SAW dengan pendengar telinga beliau, sampai beliau mengira akan terjadi kiamat. Itu padahal tidak kiamat. Ternyata Jibril alaihissalam memberitahu apa? Kata malaikat Jibril, itu adalah malaikat yang keluar dari arsy Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup lawangnya. Lawangnya itu nanya. Lawangnya aja bunyinya sudah luar biasa, kayak hendak kiamat. Gitu. Kayak apa kiamat nang bujurannya.
Itu mendengar. Dari apa mendengar Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bertakwa dan paling bersyukur selama hidupnya. Jadi dengan sebab syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ditambah terus kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, sehingga kenikmatan tersebut dirasakan oleh pendengaran beliau sampai bisa mendengar yang jauh sekalipun. Itu. Dan luar biasa lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau pendengarannya bisa mendengar orang-orang yang ada di dalam kubur. Jadi waktu Nabi Muhammad berjalan melewati perkuburan Baqi di kota Madinah, tahu-tahu Nabi Muhammad SAW melihat ada kuburan hanyar. Kuburan itu kalau hanyar kan kelihatan. Tahu dibedakan mana nang lawas sudah berkubur, mana nang hanyar. Munnya nang hanyar itu biasanya apa? Biasanya tanahnya belum kering, masih basah. Nah itu. Makanya orang Bahari itu mengadakan punya tanah kubur itu masih basah, kubur itu jangan dulu dirubah-rubah. Itu. Artinya apa? Jangan dipasangi batu nisan apa? Jangan direhab-rehab dulu, seadanya aja dulu itu. Sampai kapan? Sampai bujur-bujur kering. Itu orang Bahari. Nah, orang Waya ini kalau tapi lagi memperhatikan, asal bina ada duit aja, langsung dibabaknya kubur kuitan. Itu langsung dibangunakannya macam-macam. Nah, sampai kita kadang-kadang bingung mencari kubur wali, membedakan kubur wali lawan orang sugi, pina mirip-mirip. Ini kita mirip-mirip. Iya. Ternyata Nasuki hendak jadi wali juga. Nah itu masya Allah. Itu. Nah, jadi memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Manfaat itu banyak dan kita semua tahu apa saja yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Gitu kan? Kalau hal bermanfaat itu kita seberapa tahu. Kira-kira apa yang bermanfaat bagi manusia yang lain? Usahakan kita bisa berbagi manfaat. Manfaat dari pikiran kita, manfaat dari kekuatan badan kita, manfaat bagi harta kita. Jadi manfaat terus. Pikirannya bermanfaat. Buat apa? Buat keberlangsungan umat Islam. Gitu. Jadi umat Islam itu kalau ada mau pikiran yang bagus, nah dia cemerlang pikirannya orang itu. Akhirnya ditakuniakan orang. Bagaimana pendapat dia? Awal memberikan itu pikiran manfaat. Kemudian itu kekuatan itu. Tak bisa, tak punya pikiran yang kuat yang cemerlang, kekuatan badan. Dengan apa? Dengan membantu kaum muslimin yang memerlukan bantuan. Itu kayak bulan Maulid ini, nah bagus banget menyanang kuat-kuat kita tuh membantui majelis Maulid. Apa yang perlu diangkat di majelis Maulid, nang kuat awaknya tuh siap harus. Nah kenapa? Karena setiap orang yang melakukan kebaikan di dalam majlis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang akan memintakan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad sendiri. Itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Maka itu kalau ada peringatan Maulid di mana aja, usahakan kita tuh umpat dua, berbantu-bantu, jangan duduk nangis kayak kucing. Iya kan? Gitu. Namanya duduk manis itu kan kucing. Nah itu berusaha membantu. Kenapa? Mengharapkan pahala yang dimintakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudahnya kita minta pahala belum tentu diberi oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad memintakan, mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat. Masangkan teroknya kah? Masangkan tendanya kah? Itu kan di masjid misalnya ada acara, jangan berharap panitia aja yang begawi, seorang juga begawi turun ke masjid membantu orang, memperingati
peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini ada giliran 17 Agustus Pinang Musti tampil gitu kan, memasang-masangi bendera di mana-mana, cangkal benar. Tapi giliran Nabi Muhammad ulang tahunnya tidak punya peran sama sekali. Nah, maka itu cari peran kita, ya kan? Ini hidup di dunia ini bagaikan panggung sandiwara. Siapa yang bisa mengambil peran yang baik, itulah dia yang orang yang paling pintar bersandiwara. Nah itu cari peran yang baik. Itu apa kira-kira? Nah, sama aja dengan bubuhan maulid, menyemarakkan peringatan Nabi kelahiran Nabi Muhammad SAW, membacakan maulidnya itu lebih besar lagi. Buhan menakut terbang lebih besar lagi. Nah, menyiapkan arenanya, artinya apa? Menyiapkan majlisnya lebih besar lagi. Itu kan? Ini namanya menyiapkan mic, nama memasang tikar, itu luar biasa. Itu luar biasa. Sebagaimana sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu an namanya. Ini Rabi'ah adalah sahabat yang suka membantu Nabi Muhammad SAW. Dia bukan orang kaya, dia bukan orang terpandang, tapi hanya membantu Nabi Muhammad SAW setiap hari, selalu membantu Nabi Muhammad SAW. Menyiapkan air wudhunya Nabi Muhammad kalau mau berwudhu, menyiapkan sendalnya Nabi Muhammad kalau lagi mau keluar rumah. Itu memijati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil kehidupannya ini Rabi'ah membantu Nabi Muhammad SAW. Itu hidupnya membantu Nabi Muhammad. Itu berkhidmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai suatu sekali Nabi Muhammad SAW setelah melihat Rabi'ah ini sangat cangkal orang yang membantu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada Rabi'ah, "Salni ya Rabi'ah, minta kamu kepadaku sesuatu, niscaya akan aku berikan," kata Nabi Muhammad SAW. Minta. Gitu. Kalau kita kira-kira ditawari orang suruh minta apa kira-kira? Minta sugih. Gitu. Kenapa? Ada tahan lagi dah hidup miskin. Gitu kan? Gitu. Minta. Kata Nabi Muhammad SAW suruh minta. Gitu. Apa jawabnya Rabi'ah? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak meminta sesuatu terkecuali sa'altuka murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta satu, wahai Nabi Muhammad SAW, agar aku ini selalu bersamamu sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Dan minta-minta yang lain. Itu mintanya apa? Bersama Nabi Muhammad sampai masuk surga. Itu. Allah. Kita kalau ditawari Nabi Muhammad minta, banyak banget mintaannya. Bisa panjang banget tuh rinciannya. Kenapa? Suruh minta sama kalian aja. Iya kan? Kalau disuruh minta sama kalian aja. Gitu. Tapi Rabi'ah tidak meminta jabatan, tidak memintakan kemuliaan, tidak meminta harta, tidak meminta apa. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Rabi'ah ini, "Wahai Rabi'ah, mungkin ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain, wahai Rabi'ah." Kata Rabi'ah, "Cukup itu saja ya Rasulullah. Cukup itu saja ya Rasulullah." Itu. Pengen selalu bersama dengan Nabi Muhammad selama hidup di dunia sampai di akhirat. Murafaqataka fil jannah. Ingin selalu hidup bersama Nabi Muhammad sampai dalam surga. Itu untung banget sudah tuh. Itu. Nabi Muhammad SAW sampai setelah itu beliau mengatakan, "Tidak ada lagi wahai Rabi'ah, tidak ada lagi," kata Rabi'ah. Kalau begitu kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, "Bantu aku wahai Rabi'ah. A'inni bikasrati sujud." Bantu aku wahai Rabi'ah dengan apa? Dengan memperbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu. Jadi kalau pengen masuk surga bersama Nabi Muhammad, kuncinya bantu Nabi Muhammad dalam ibadah. Gitu. Dalam ibadah, dalam muamalah yang diatur di dalam syariat Islam. Bantu Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sujud.
Itu. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang gemar untuk sujud. Sebagaimana sujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampai-sampai mengira Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggal dunia. Kenapa? Saking lamanya sujudnya. Sujudnya itu saking lamanya itu sampai-sampai mengira Nabi Muhammad itu meninggal dunia, tidak bergerak-gerak. Allah. Kita giliran sembahyang sujud panjang sedikit aja protes loh imam. Imam lolosnya imam sujud tak kapit hidung pian. Gitu. Iya kan? Protes kita sama imam. Ini imam nih apalagi di panjang-panjang sujud. Itu. Padahal sujud yang terakhir, sujud itu adalah salah satu gerakan di dalam sholat yang paling dekat kedudukannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terletak pada sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir itu adalah sujud yang derajat kita, yang kedudukan kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat itu adalah sujud terakhir, maka itu disunnahkan untuk memperpanjang sujud terakhir. Itu sujud terakhir dipanjangi. Gitu. Tempatnya kita berdoa di sujud terakhir. Nah gitu. Adapun gerakan yang paling afdal, yang paling mulia di dalam sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Gitu. Jadi gerakan yang paling afdal dalam sholat itu apa? Yaitu berdiri. Berdiri. Kenapa berdiri itu paling afdal? Karena berdiri itu tempatnya kita membaca Al-Quran. Gitu. Coba lihat nih. Kalau sembahyang itu kan yang baca Quran waktu berdiri aja. Waktu ruku bukan baca Quran lagi. Waktu sujud bukan baca Quran lagi. Bangun daripada ruku bukan baca Al-Quran lagi. Bangun daripada sujud bukan baca Al-Quran lagi. Semuanya yang dibaca tasbih. Tapi tatkala kita berdiri, maka itu membaca Al-Quran. Al-Fatihah di mana? Waktu berdiri. Jangan membaca Al-Fatihah waktu ruku. Iya kan? Itu. Ataupun baca Al-Fatihah waktu sujud. Nah itu. Itu artinya kalau sampai terlakukan seperti itu mabuk. Itu mabuk itu orangnya itu. Nah padahal orang mabuk itu dilarang untuk mengerjakan ibadah, terutama sholat. Nah itu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min, dan yang paling afdolnya, nah kalau tadi paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini paling afdol. Apa itu yang paling afdol? Amalan yang paling utama. Yang paling utama bagi manusia hidup di dunia ini adalah idkhalus sururi ala qalbil mu'min, yaitu menanamkan atau memasukkan rasa kegembiraan di hati orang mukmin yang lainnya. Gembirakan mukmin-mukmin yang lainnya itu dengan apa? Dengan ucapan-ucapan kita. Banyak-banyak menggembirakan orang aja. Itu adalah afdhalul amal. Itu paling utamanya amal. Nah itu. Sudah kada kau memberi duit, ya kan? Menyenangkan barang. Jangan sudah kada memberi duit, kada memberi makan, menyambati pula. Ini maka luput benar. Nah itu. Itu. Jadi perbanyak melakukan idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati orang-orang yang beriman. Banyak-banyak menyanjung kawan. Itu. Apalagi yang bisi bini misalnya dalam rumah, wah sanjung bini, itu kan biarnya senang. Kenapa? Karena bebinian itu ketujuh disanjung, ketujuh dipuji, ya kan? Coba aja sekali-kali kada memuji lawan bebinian untuk sarik bebinian. Nah itu kan kita laki-laki ini tugasnya apa? Tugasnya memuji. Nang dipuji siapa? Bebinian. Tapi bebinian nang halal nang dipuji.
jangan beginian balung kawin lagi dipuji terus habis-habisan. Jika melihat aku melihat ikam ini kayak bidadari kawin belum lagi. Iya kan? Itu marahnya berayuan, haram itu hukum seperti itu. Ya kan? Kalau melihat bini misalnya mendakat, masya Allah bidadari kalah lo ikam ini dingin. Itu lalu dia bini itu menarik kering, menarik minta duit ya misalnya. Ini pengalaman paham itu. Ini itu kalau sudah dipuji lalu dia menarik. Nah, menarik apa? Menarik minta duit. Nah itu. Tapi kalau sekali ya dan dipuji ya atau kita mengata-ngatai perempuan dengan kata-kata yang tidak bagus, waduh siap-siap dah. Bebalar di mana kata kan? Nah itu kan, itu. Idkhalu sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Nah ini keterangannya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memasukkan kegembiraan ke hati orang yang beriman, dapat menghilangkan rasa apa? Menghilangkan rasa lapar. Rasa lapar. Orang lapar kita masukkan kegembiraan ke hatinya, diimungi orang itu kenyang, lebih daripada diberi makan, dia kan disenangi, dipuji. Nah itu ketujuan. Manusia itu memang petujuh dipuji atau meringankan beban derita. Itu meringankan beban derita. Yakshifu anhu karban. Itu dia lagi kebakaran rumahnya, dia lagi kena bencana. Nah maka masukkan kegembiraan ke hati orang tersebut. Itu. Jadi kalau kena musibah orang itu, langsung aja beri kabar gembira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat pian. Mungkin pian ini hendak dapat rezeki yang banyak. Nah, karena hendak dapat rezeki yang banyak, diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan ujiannya Allah, insya Allah bujuran dapat banyak. Nah itu kan, itu. Jadi ditenangkan dulu orang. Itu. Jangan wah kayak apa pian sakit kah sakit. Wah ulun dulu ada mengenai kawan dia sakit kayak pian ini mati langsung orangnya. Masya Allah. Nah itu mendengar itu nang sakit tambahnya sakit. Nah itu meringankan beban derita seseorang. Itu. Atau kata Nabi Muhammad SAW, au yaqdilahu dainan, atau engkau meringankan dan melepaskan hutang seseorang yang berhutang kepadamu. Nah misalnya ada orang hutang, pinjam duit lawan kita, ya kan? Nah lepaskan bebannya. Itu para ulama menyatakan, kalau ditanya mana lebih afdolnya meminjami orang duit dengan memberi orang duit. Gitu. Jadi ada fuqara masakin misalnya, ada orang miskin kita beri duit, ya kan, kita beri duit dengan orang yang perlu dengan kita hendak minjem duit. Itu mana yang kita dahulukan? Maka kata para ulama, dahulukan minjami duit. Kenapa? Karena orang yang menginjak itu, yang berhutang itu, dia tidak akan mau berhutang kalau ada terpelipit. Adapun yang meminta yang kita beri, belum tentu kita memberinya itu dia memang butuh dengan apa yang kita berikan. Nah itu. Jadi itu luar biasa. Ya. Wa haslatani la syai'a ahbasu minhuma, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada dua perkara yang sangat jelek dan sangat tercela. Yang pertama adalah asyirku billah. Yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua wadurru bil muslimin, dan mendatangkan petaka bagi sesama muslim yang lainnya. Nah ini adalah dua perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling jelek dan yang paling tercela.
Jadi jangan menyekutukan Allah dan jangan mendatangkan petaka, jangan mendatangkan musibah bagi muslim yang lainnya. Jaga, ya. Kita sesama muslim itu saling menjaga. Sesama manusia juga saling menjaga, walaupun kepada orang-orang non-muslim. Itu ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga hubungan kita. Hablum minan nas harus lebih dahulu diperbaiki daripada hablum minallah. Gitu. Jangan hablum minallah dibagusi, hablum minan nas tidak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mendahulukan hablum minan nas dulu, baru hablum minallah. Hubungan kamu sesama manusia baru hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan mendatangkan petaka bagi sesama muslim mukmin ialah yang berkaitan dengan perkataan. Nah, perkataan, ucapan jangan menyinggung perasaan orang lain. Kemudian perbuatan juga begitu. Jangan membuat orang lain marah kepada kita. Kemudian harta benda ataupun jabatan. Jangan sampai mencelakakan, mendatangkan petaka bagi muslim yang lainnya. Karena sugih, lalu nang kada sugih disuruhnya macam-macam lawaninya. Nah ini orang sugih yang takabur. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan al-tujjar hum hujjar yaumul qiyamah. Orang kaya itu kata Nabi Muhammad SAW nanti adalah orang yang paling celaka, yang paling hina nanti di yaumul qiyamah. Kenapa? Kaya tapi tidak menghargai yang miskin. Kaya tapi tidak menyayang, membagi hartanya kepada yang memerlukan. Nah ini orang kaya seperti ini hati-hati. Akan dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah bersama Qarun, Haman dan Fir'aun. Itu kekawalannya itu ya. Nah itu. Kemudian yang punya jabatan juga begitu. Jangan karena merasa punya jabatan yang tinggi akhirnya menghinakan orang yang di bawahan. Itu. Ya. Pejabat yang baik itu adalah pejabat yang dia bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan tanpa dia meminta bantu kepada orang lain. Gitu. Jadi dia sayyidul qaum khadimuhum. Sebaik-baik pemimpin satu kaum itu adalah orang yang membantu kepada kaumnya. Jangan mentang-mentang jadi bos lalu main suruh aja terus berataan. Masya Allah. Gitu. Jangan mentang-mentang jadi bos lalu anak buah disuruh memberasihi sepatu, gitu kan? Berasihi pakai baju hitam gitu. Masya Allah. Misalnya menyuruh itu tidak boleh. Ya, memiliki jabatan terus menyuruh kepada anak buah atau ajudan seperti itu tidak boleh. Ya, itu dilarang di dalam ajaran agama Islam. Nah, jadi kalau bisa mengerjakan sesuatu itu dengan baik, ya kerjakan. Itu. Ada kita pernah melihat satu pejabat di Banjar ini sampai minta pasangan sepatu, minta pasangan tali sepatu kalau ajudan juga. Rumah nyamannya memasang tali sepatu aja ada bisa kalian. Gitu. Ini tugasnya ajudan. Gitu. Sama itu kan. Nah kaya itu dipilih jadi sayyidul qaum. Akhirnya apa? Ada jadi khadimuhum enggak ada, tapi jadi bosuhum. Nah itu. Ya kan? Itu. Kalau masih bisa membuka pintu mobil sendiri, lakukan sendiri. Iya, jangan menyuruh orang. Itu. Kalau masih bisa menyupir sorangan, supir sorangan. Itu kan harapannya apa? Kalau kada kena supir, kalau nyupir sorangan itu kan. Ini kalau sudah kebiasaan nyaman seberataan, kayaknya wayahnya tetamu nang sakit, bisa stroke langsung. Nah itu. Makanya waktu nyaman itu biasakan juga sakit, ingat-ingat, ya. Kenapa?
Karena tidak semuanya, tidak selamanya kita hidup ini nyaman. Ada wayahnya, ya kan? Hidup ini ujar orang Bahari apa? Ibarat roda berputar. Nang sudah wayah ini putarannya di atas, ingat-ingat bakal ke bawah. Nah itu kan, itu berputar. Ada wayahnya. Ya, wayahnya di atas dihormati orang, benar. Wayahnya di bawah dihinakan orang, benar. Nah, maka itu Nabi kita Muhammad SAW dan para ulama mengajarkan kepada kita, kalau sudah kita dalam keadaan dalam keadaan di atas, di puncak, nah sadar-sadar. Ya, kenapa? Karena setelah puncak kejayaan kita akan capai, kita akan menunggu apa? Menunggu turunnya lagi ke bawah. Nah itu sadar-sadar. Gitu kan? Ingat-ingat, wayah di atas puncak kejayaan pasti kena akan turun ke bawah. Itu. Nang di bawah sabar-sabar pulang, sabar aja. Kena ada wayahnya pulang naik ke atas. Kenapa? Tidak akan selamanya kita di bawah. Maka itu nang disabar, nang di bawah disuruh bersabar, nang di atas disuruh bersyukur. Itu selesai perkara hidup di dunia ini. Asal tetamu syukur, asal tetamu sabar. Karena lawan berdua gitu tuh selesai. Nah, jadi guru disebukul, jadi guru sebukul dulu. Menyata tamu tengah jalan lawan sabar, lawan syukur nih. Ikuti kalau perlu jarak. Gitu. Makanya deh batisnya, nah di Habib Saleh. Biar jangan terpisah lagi lawan kita. Iya kan? Kenapa? Karena ngalih benar mencari syukur, ngalih benar mencari sabar, ngalih benar. Jadi mau ketemu tengah jalan, tangkap tuh sabar, tangkap tuh syukur. Biar apa? Biar selalu harus lawan kita. Nah, sabar aja. Ayo sabar aja, insya Allah. Dia kan di ulun BPJ sudah sabar aja, dia sudah sabar. Tapi 20 tahun sabarnya BPJ, gue ya apa? Gue apa naiknya kan? Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada orang mengadakan sabar itu ada batasnya, itu orang yang hendak menyuruh kita ada sabar. Itu ada orang mengadakan sabar itu ada batasnya. Karena kita sabar terus. Hei, Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling sabar, tidak pernah memilih, tidak pernah mengucapkan seperti itu. Sabar ada batasnya. Dalam kamus hidup Nabi Muhammad SAW tidak ada itu. Tidak ada. Sabar itu kada berbatas. Lihat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Kalau tidak sabar orangnya seperti itu, tidak bisa jadi Nabi. Itu. Nabi itu karena kesabarannya itulah akhirnya mereka diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu ada Nabi ulul azmi. Kenapa? Sabarnya top. 5 orang itu Nabi. Nabi siapa? Nabi Nuh. 8.000 tahun berdakwah. Ya, 80 orang pengikutnya. Subhanallah. Ini hanya buka majelis setahun, hadir berlima, sudah Allah sudah akhirnya sudah ada tahan lagi nah. Setahun di Mekong aja lah. Ya Allah. Sabar. Nabi Nuh 8.000 tahun, pengikutnya hanya 80 orang. Berarti berapa satu pengikut itu berdakwahnya? 1.000 tahun. Allah. Itu 80.000 berarti berapa tuh? 10.000 tahun dakwahi aja. Allah, yang dapat 80 orang. Tapi yang 80 orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banjir yang hanya pernah terjadi seumur hidup dunia ini 1 kali. Banjir besar. Itu kan? Nah itu sabar. Nabi Nuh sabar. Nabi Musa sabar luar biasa. Gitu. Siapa yang dihadapi Nabi Musa? Yang dihadapi Nabi Musa Firaun. Gitu. Oh, kalau kita menghadapi Firaun itu mungkin kita ampihan sudah ada jadi umatnya lagi. Gitu kan? Gitu. Sabar.
Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang zalim, sabar. Tidak apa-apa, habiskan kezalimannya. Yang ada kau lagi 2, 3 kali, 4 kali. Iya kan? Mudah-mudahan bagus daripada wayahnya wayah apa? Ya ditunggui. Kalau nyenti mau cepat-cepat itu namanya tidak sabar. Itu kan? Itu. Nah, sesuatu yang cepat-cepat dikerjakan itu pasti hasilnya kada sempurna. Apa aja sesuatu kalau dikerjakan tergesa-gesa pasti hasilnya tidak sempurna. Nah, hendak berjalan keluar kota misalnya, bercepat, nah asal buang aja di dalam tas sampai ke tujuan. Nah, kada ingat ke bawah. Apa yang kada ingat ke bawah? Gigi palsu ketinggal. Nah, padahal yang itu nanti diperlukan benar. Kenapa? Karena kalau kada bawa gigi palsu, kada bagus ini senyum. Iya, dapatnya kada terbawa gigi palsu, paksain menahan aja. Hendak senyum pada kau, kenapa? Kalau senyum tinggal sebiji gigi kayak kakak tua. Nah itu kan, maka itu jangan tergesa-gesa. Ya, hidup di dunia ini santai, nikmati apa yang ada. Ya, apa yang ada itu namanya syukur. Nah, wa qalilun min ibadiyah syukur. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Hambanya banyak tapi yang bersyukur sedikit. Nah, jadilah kata Nabi Muhammad SAW, kita itu yang sedikit, jangan jadi yang banyak. Kenapa? Yang banyak itu tidak bersyukur, yang sedikit yang bersyukur. Nah itu, jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berlipat ganda, sehingga kita dapat menunaikan ibadah haji dan umrah, pergi berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat berziarah ke kota Makkah Al-Mukarramah, dapat tawaf di sekitaran Ka'bah, dapat melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram dan di dalam Masjidil Nabawi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, segala doa-doa kita, segala permintaan kita. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah, yang memiliki hutang mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak sehingga dapat membayar hutangnya. Yang memiliki hajat, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki permintaan, mudah-mudahan semua permintaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi anak keturunan kita, dan memberkahi daerah kita serta negeri kita yang tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub, ala annahu la ilaha